wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisati Korea dari kelas 12A. Saya mau mencontohkan sejarah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, bernama asli Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu tokoh sentral dalam jaringan Wali Songo yang berperan penting dalam proses Islamisasi di wilayah Cirebon dan Banten pada akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 M. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan Mesir, yakni Sultan Hud dari Bani Israel yang nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada usia muda, Syarif Hidayatullah menempuh pendidikan agama dan tasawuf di berbagai pusat keilmuan Islam, termasuk Samudra Pasai, sebelum kembali ke Jawa dan berguru kepada Sunan Ampel di Ampel Denta. Setelah dianggap matang secara spiritual dan intelektual, ia diamanahi untuk berdakwah di wilayah Gunung Sembung, Cirebon. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati tidak hanya melalui pendekatan keagamaan, tetapi juga dengan membangun struktur politik Islam. Ia memperluas pengaruh Cirebon melalui diplomasi pernikahan dan pembentukan jejaring kekuasaan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Upaya ini melahirkan dinasti Islam baru yang kemudian melahirkan sultan-sultan di Banten dan keturunan penguasa di Cirebon. Selain membangun pusat kekuasaan Islam di wilayah Sunda, ia juga melakukan pembinaan masyarakat melalui pengajaran tata cara ibadah, pengobatan tradisional, dan pembukaan pemukiman baru, sehingga dakwah Islam berkembang selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pada bagian akhir hidupnya, Sunan Gunung Jati menetap di Cirebon hingga wafat pada pertengahan abad ke-16 M. Ia dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon, yang kini menjadi salah satu situs ziarah penting dalam sejarah Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisati Korea dari kelas 12A. Saya mau mencontohkan sejarah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, bernama asli Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu tokoh sentral dalam jaringan Wali Songo yang berperan penting dalam proses Islamisasi di wilayah Cirebon dan Banten pada akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 M. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan Mesir, yakni Sultan Hud dari Bani Israel yang nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada usia muda, Syarif Hidayatullah menempuh pendidikan agama dan tasawuf di berbagai pusat keilmuan Islam, termasuk Samudra Pasai, sebelum kembali ke Jawa dan berguru kepada Sunan Ampel di Ampel Denta. Setelah dianggap matang secara spiritual dan intelektual, ia diamanahi untuk berdakwah di wilayah Gunung Sembung, Cirebon. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati tidak hanya melalui pendekatan keagamaan, tetapi juga dengan membangun struktur politik Islam. Ia memperluas pengaruh Cirebon melalui diplomasi pernikahan dan pembentukan jejaring kekuasaan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Upaya ini melahirkan dinasti Islam baru yang kemudian melahirkan sultan-sultan di Banten dan keturunan penguasa di Cirebon. Selain membangun pusat kekuasaan Islam di wilayah Sunda, ia juga melakukan pembinaan masyarakat melalui pengajaran tata cara ibadah, pengobatan tradisional, dan pembukaan pemukiman baru, sehingga dakwah Islam berkembang selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pada bagian akhir hidupnya, Sunan Gunung Jati menetap di Cirebon hingga wafat pada pertengahan abad ke-16 M. Ia dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon, yang kini menjadi salah satu situs ziarah penting dalam sejarah Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisati Korea dari kelas 12A. Saya mau mencontohkan sejarah Sunan Gunung Jati. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisati Korea dari kelas 12A. Saya mau mencontohkan contoh-contoh Sunan Gunung Jati.
Sunan Gunung Jati, bernama asli Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu tokoh sentral dalam jaringan Wali Songo yang berperan penting dalam proses Islamisasi di wilayah Cirebon dan Banten pada akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 M. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan Mesir, yakni Sultan Hud dari Bani Israel yang nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada usia muda, Syarif Hidayatullah menempuh pendidikan agama dan tasawuf di berbagai pusat keilmuan Islam, termasuk Samudera Pasai, sebelum kembali ke Jawa dan berguru kepada Sunan Ampel di Ampel Denta. Setelah dianggap matang secara spiritual dan intelektual, ia diamanahi untuk berdakwah di wilayah Gunung Sembung, Cirebon. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati tidak hanya melalui pendekatan keagamaan, tetapi juga dengan membangun struktur politik Islam. Ia memperluas pengaruh Cirebon melalui diplomasi pernikahan dan pembentukan jejaring kekuasaan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Upaya ini melahirkan dinasti Islam baru yang kemudian melahirkan sultan-sultan di Banten dan keturunan penguasa di Cirebon. Selain membangun pusat kekuasaan Islam di wilayah Sunda, ia juga melakukan pembinaan masyarakat melalui pengajaran tata cara ibadah, pengobatan tradisional, dan pembukaan pemukiman baru, sehingga dakwah Islam berkembang selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pada bagian akhir hidupnya, Sunan Gunung Jati menetap di Cirebon hingga wafat pada pertengahan abad ke-16 M. Ia dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon, yang kini menjadi salah satu situs ziarah penting dalam sejarah Islam Nusantara.